Kebanyakan omongan Pak Jokowi ini hampir selalu tepat, guys. Dulu di tahun 2022, Pak Jokowi pernah memuji sekaligus memperingatkan Gubernur Maluku Utara. Sekarang Gubernur Maluku Utara tersebut kena tangkap OTT KPK, guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kenapa ya? Kebanyakan omongan Pak Jokowi ini hampir selalu tepat, guys. Dulu di tahun 2022, Pak Jokowi pernah memuji sekaligus memperingatkan Gubernur Maluku Utara. Sekarang Gubernur Maluku Utara tersebut kena tangkap OTT KPK, guys. Saat itu Gubernur Maluku Utara dipuji karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang mencapai sekitar 27% dan paling tinggi dibandingkan daerah lainnya. Sehingga di situ Pak Jokowi juga mengingatkan untuk hati-hati kepada Gubernur Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi yang setinggi itu. Malah sekarang Pak Gub atau yang bersangkutan tersandung kasus tipikor, guys. Jadi Pak Gubernur Maluku Utara ini ditangkap di sebuah hotel di Jakarta ya. Dan penangkapan ini berkaitan dengan jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Info ini diterima dari Jubir KPK Ali Fikri. Jadi seperti itu, guys, beritanya. Dan kalau misalnya kalian lihat nih, ini beritanya Pak Gub ketika kena tangkap OTT KPK ya di sebuah hotel di Jakarta. Dan penangkapannya berkaitan dengan tadi itu jual beli jabatan katanya ya. Itu informasi dari Jubir Ali Fikri. Dan di tahun 2022, November 2022 ya guys, ini gambarnya. Di sini Pak Jokowi itu sempat mengingatkan kepada Gubernur Maluku Utara untuk hati-hati. Intinya Pak Jokowi di situ awalnya tuh memuji terus memperingatkan untuk hati-hati karena dengan pertumbuhan ekonomi yang setinggi itu rawan terjadi hal-hal yang mungkin gak baik gitu ya guys ya. Jadi Pak Jokowi di situ sudah mengingatkan tahun lalu, berarti diingatkannya ya. Bahkan di situ Pak Jokowi diulang-ulang ketika dia mengatakan hati-hati, jangan main-main. Seperti itu guys. Malah tahun ini akhirnya Pak Gub kena OTT KPK. Wah, ini gimana ya guys? Dan kalau kalian lihat guys di gambar ini, di momen ini, Pak Gubernur ketika ditanya bagaimana pendapatnya ya oleh wartawan, beliaunya ini mengatakan bahwa ya sudah berjuang 2 periode katanya, dan periode terakhir malah tersandung kasus seperti ini katanya. Dan dia juga bilang katanya ya ini karena tekanan masyarakat dan lain sebagainya katanya. Dan yang paling mencengangkan, yang paling banyak jadi sorotan netizen itu adalah ketika dia bilang itu resiko pejabat gitu guys. Jadi jawaban ini kayak gimana gitu ya kalau kita dengar. Resiko pejabat. Jadi apakah pejabat itu selalu punya resiko untuk berbuat atau tersandung kasus seperti ini guys? Tentunya kan kalau misalnya memang pejabat tersebut bersih, nggak akan dong tersandung kasus seperti ini. Tapi Pak Gub bilang ini adalah resiko pejabat, begitu katanya. Nah sekarang kita lanjut ke komentar netizen ya. Bagaimana komentar atau reaksi netizen nih melihat fenomena ini ya. Bagaimana seorang gubernur yang sebelumnya sudah diperingatkan untuk hati-hati dan jangan main-main oleh Pak Jokowi, nah tahun berikutnya malah terkena kasus OTT KPK ini guys. Nah kita lihat dari netizen yang pertama nih guys. Bapak ini bilang, padahal gubernur ini sebelumnya dipuji-puji Pak Jokowi karena menurut hasil survei yang diterima Pak Jokowi, masyarakat yang paling bahagia adalah masyarakat Maluku Utara. Wah, dengan pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi yakni 27%. Sekaligus Pak Jokowi juga mengingatkan untuk hati-hati dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar itu.
Karena di situ ada industrialisasi dengan pembangunan smelter dan di situ ada hilirisasi. Oh, jadi gitu guys. Kemudian dia melanjutkan, atas kejadian ini jadi bahan pelajaran buat kita semua katanya, bahwa jangan pernah memilih calon pemimpin atau gubernur yang korup, kata dia, yang didukung oleh partai politik tertentu. Partai yang melahirkan kader korup akan merusak bangsa ini, katanya. Jadi jauhilah dan jangan memilih partai politik yang memelihara kadernya untuk melakukan korupsi. Wow. Partai juga disoroti ya akhirnya. Jadi sekarang ini kalau misalnya ada pejabat yang bersinggungan atau tersandung dengan kasus korupsi, itu selalu dilihat partainya. Dari partai manakah Bapak ini? Nah, seperti itu guys. Tapi yang jelas netizen ini mengingatkan ya supaya ya lebih berhati-hati lagi dan jangan memilih partai yang memelihara kadernya untuk melakukan korupsi. Jadi kalian bisa browsing sendirilah apa partai dari Bapak Gubernur ini guys. Karena setahu saya ada 2 partai yang dua-duanya tuh kompak tidak mengakui Pak Gup ini sebagai kadernya. Nah, netizen juga awalnya bingung ini sebenarnya kader partai mana karena ada 2 partai di situ. Tapi yang jelas katanya tuh awalnya dari partai satu, terus kemudian ketika jadi gubernur itu diusung oleh partai lain, guys. Jadi ada 2 partai ya. Dan saat tersandung kasus seperti ini, dua-duanya itu sebelumnya kompak tidak mengakui kader. Jadi kita bingung ini kader partai mana. Yang jelas ada 2 partai yang disebutkan di berita guys. Nah oke guys, sekarang kita lanjut ke netizen yang berikutnya ya guys. Nah ini netizen ini, kalau netizen ini setelah melihat berita penangkapan Pak Gup ya, apalagi setelah diperingatkan Pak Jokowi, video peringatan Pak Jokowi itu juga banyak banget di sosial media tahun lalu itu. Dan komentar dari netizen ini bilang gini, katanya partainya bersih-bersih aja, katanya partai agamis. Gak taunya Gubernur Maluku Utara sudah dijadikan tersangka oleh KPK. Hahaha, dia sambil ketawa gitu guys. Lagi-lagi yang disoroti partainya ya guys. Bahkan dia menyebutkan katanya partainya bersih, katanya partainya agamis. Kok gubernurnya malah jadi tersangka KPK? Nah itu tanya sih mungkin ya netizen ini, gimana nih kok nggak sesuai dengan klaim gitu loh. Mungkin itu ditujukan kepada partai yang dimaksud. Nah oke guys, melihat hal ini bagaimana nih menurut kalian? Seringkali kalau kita lihat Pak Jokowi ketika berbicara sesuatu hal gitu ya, di tahun-tahun berikutnya hampir selalu jadi kenyataan gitu guys. Seperti salah satunya ya Gubernur Maluku Utara ini. Sebelumnya di tahun lalu November 2022 dipuji awalnya ya karena pertumbuhan ekonominya tinggi, karena di situ juga ada hilirisasi, pembangunan smelter dan lain-lain. Kemudian Pak Jokowi juga mengingatkan untuk hati-hati dan jangan main-main. Baru tahun lalu banget. Sekarang gubernur yang bersangkutan malah ditangkap KPK guys. Gimana nih menurut kalian? Cuman Pak Gubnya ini sudah sepuh ya kalau dilihat-lihat dan juga kasihan. Cuman ya sekasihan-kasihannya kalau berhubungan dengan korupsi ini kita susah juga ya untuk kasihan guys. Apalagi ketika ditanya pendapatnya, si bapak bilangnya ini resiko pejabat. Gimana guys menurut kalian? Silahkan tulis dah pendapat kalian di kolom komentar guys soal fenomena ini guys ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.